Jadi sebelum-sebelumnya kita belajar tentang sistem kontrol. Dari pertama adalah pemodelan. Pemodelan sistem ada tiga, ya, ada tiga pemodelan sistem. Yang pertama itu menggunakan persamaan diferensial. Yang kedua menggunakan metode fungsi alih. Dan yang ketiga menggunakan state space, ya. Oke, ya, jadi untuk materi ini saya tidak buat sendiri, saya ngambil dari presentasi dari Prof. Taufik dari Cal Poly State University, ya, orang Indonesia yang jadi profesor di Amerika Serikat. Nah, ini tentang root locus, ya. Root locus, apa itu root locus? Jadi root locus adalah graphical technique that gives qualitative description of control system performance and stability. Jadi dia adalah sebuah teknik grafis, ya, grafis. Jadi dia modelnya teknik grafis. Digunakan untuk memberikan gambaran kualitatif, ya, kualitatif dari kinerja dan kestabilan sistem kontrol. Jadi kita kemarin sudah belajar kestabilan, kita juga sudah belajar tentang performansi, ya, performansi, ada time settling atau settling time, ada rise time, ada peak time, ada macam-macam, ya, overshoot dan sebagainya. Itu adalah yang kita kemarin definisikan sebelumnya, ya, kita jelaskan. Nah, sekarang kita menggunakan root locus nanti untuk memberikan deskripsi teknik secara gambar tentang deskripsi kualitatif dari kinerja dan kestabilan sistem kontrol. Ya, nah, root locus ini nanti kita akan melihat berapa gain. Gain itu kontrolnya, ya, nilai kontrol. Dia hanya kontrolnya hanya kontrol sebuah nilai K misalkan, yang nilai maksimum dari K, sistem nanti masih bisa mengatasinya. Di atas itu sistem menjadi tidak stabil. Jadi nilai gain maksimum yang sistem masih stabil. Di atas itu sistem sudah tidak stabil. Kemudian jika diberikan nilai K tertentu, bagaimanakah respon transien dari sistem? Ini juga kita bisa melihat dari root locusnya. Dan juga tentang bagaimana sistem pada penguatan yang rendah dan juga bagaimana sistem pada penguatan yang tinggi. Nah, ini tujuan daripada root locus, ya. Nanti gambaran deskriptif. Jadi sebuah grafis yang nanti menjelaskan, oh, begini loh kinerjanya, begini loh stabilitasnya, itu menggunakan root locus, ya. Nah, kita ngulang tentang kestabilan sebuah sistem kontrol. Kestabilan sebuah sistem kontrol tergantung pada lokasi dari pol-polnya. Jelas, ya? Lokasi dari pol-polnya. Dari pol persamaan karakteristik, ya. Dari akar-akar persamaan karakteristik, itulah yang dimaksud dengan pol, ya. Jadi itu untuk kestabilan, ya. Jadi kita kemarin kestabilan sudah jelas bahwasanya kita mencari akar-akar persamaan karakteristiknya, kita ambil penyebutnya, ya. Nanti sampai dengan K0, nah akar-akarnya itulah yang kita lihat apakah dia di sebelah kanan bidang S atau di sebelah kiri bidang S, kan gitu, ya. Kalau ini ada bidang S, ya ini real, kemudian ini imaginernya. Nah, kalau pol-polnya ada di sini semua, maka sistemnya stabil, kan begitu.
Nah, itu melihat dari mana? Kalau ini sebuah fungsi alih, kan gini misalkan ini fungsi alih Cs, ya, sama dengan, maka misalkan ini S kuadrat ditambah S ditambah 10 misal. Nah, maka yang bawah ini yang disebut dengan, nah, inilah yang disebut dengan persamaan karakteristik. Sama dengan K0, cari pol-polnya, itulah dia disebut dengan persamaan karakteristik, ya, atau disebut pol akar-akar persamaan karakteristik. Nah, kestabilan sistem kontrol tergantung pada lokasi polnya, ya, sangat bergantung pada lokasi polnya. Kalau polinomialnya tinggi, kemarin kita menggunakan Routh-Hurwitz, ya, menggunakan metode Routh-Hurwitz. Jadi dengan menggunakan metode Routh-Hurwitz, kita bisa mencari apakah sistemnya stabil atau tidak tanpa harus mencari akar-akarnya. Karena ngitung akar-akar kalau polinomialnya tinggi itu cukup melelahkan. Ya, nah ini sudah jelas ya. Pol-pol itu adalah akar-akar persamaan karakteristik, ya sudah sangat jelas. Kemudian jika persamaan karakteristik itu dilambangkan dengan delta S, ya, jika itu lambangkan delta S, maka jika delta S adalah sebuah persamaan yang fix seperti ini fix, nggak ada parabelnya, hanya S ini, S plus S plus 10, jelas semuanya, maka kita akan mendapatkan akar yang jelas. Seperti misalkan ini 5S misalkan ya, 5S plus 6 misalkan ya, kita kan jelas, polnya min 2 dan min 3 kan, yang ini kalau seperti ini, jelas. Tetapi kalau dalam persamaan ini ada sebuah variabel, misalkan variabel K, jika ada variabel K di sana, maka pol-polnya pasti akan berubah kan, begitu, tergantung nilai K-nya. Kalau K-nya dikecilin mulai 0 sampai tak hingga, misalkan nilai K-nya, maka jika ada nilai K di sini, jika K-nya diubah-ubah dari 0 sampai tak hingga, pasti pol-polnya akan berjalan, akan berubah. Kalau K-nya 0 sekian, K-nya 1 sekian, K-nya 2 sekian, K-nya 3 sekian. Sehingga pol-polnya tadi pasti akan berubah. Nah, perubahan pol-pol itulah yang disebut dengan tempat kedudukan akar. Atau bahasa Inggrisnya disebut dengan root locus. Oke, gambaran. Misalkan ini ya, ini ada sebuah fungsi. Ya, ada akar 1, ini K2, ini anggap aja sebagai kontrolernya, ya ini sebagai controller, ya controllernya. Kemudian ini controllernya, dan ini adalah play-nya, misalkan begitu ya. Nah, umpan baliknya feedbacknya 1 ya, unity feedback misalkan, maka closed loop-nya, ingat rumusnya GH dibagi 1 plus GH. Nah, ini dianggap sebagai jadi 1G. Ya, berarti K1 kali K2 dibagi S kali S plus 10 itu dianggap G, hanya berarti berapa? Ini G, ya, ini H, hanya anggap 1. Ini G-nya ini. Berarti kalau di rumusnya totalnya berarti GH dibagi 1 per dibagi 1 plus GH, kan begini, plus loop-nya ini balik kan begini, ini plus minus. Nah, jadi kalau dihitung-hitung maka akan menjadi G-nya adalah K1 kali K2 dibagi ini, dibagi dengan 1 plus GH. Nah, jadinya ini, totalnya adalah ini. Ya, ini adalah ini. Nah, coba perhatikan persamaan karakteristiknya. Mari kita persamaan karakteristiknya. Ini kan paling penyebutnya. Ya, penyebutnya diambil, ditaruh di sini, dianggap theta S tadi, menjadilah ini persamaan karakteristik. Agak sederhana, K1 sama K2 dijadikan satu saja ini. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita melihat ini, maka letak pol-polnya, perhatikan. Ya, perhatikan, berarti letak pol-polnya tergantung dari nilai K kan. Ini, S kuadrat tambah 10S tambah K. Berarti nilai
pol-polnya nanti tergantung pada K. Kalau K-nya 0, berarti S-nya 0 dan min 10. K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3, pol-polnya nanti akan berubah-ubah begitu ya. Nah, misalkan kalau kita buat sebuah tabel, nah ini kalau kita anggap sebuah tabel, misalkan K-nya 0 ini ya, maka pol-polnya min 10 dan 0. Kalau K-nya 5 sekian, ini kalau ingin lebih halus, bisa 0, 1, 2, 3, sampai hingga terserah ya mau berapa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh terserah ya. Tapi ini biar mudah dibuatlah 0, 5, 10, 15, 20. Nah, kalau dilihat di sini, lihat min 10, 10, min ini terus saja ya. Terus jalan. Nah, kalau ini dibuat grafik, perubahan pol-polnya itu, kalau dia dibuat grafik, jadinya akan seperti ini. Ya, ini kan titik-titiknya tadi, K-nya 0 di sini sama sini ya. Coba, ini kan ini K-nya 0. Ini kan K di sini 0 K-nya ya kan. 0 sama 10. Sampai kemudian K-nya 5 di sini. Ya. K-nya 10 di sini terus ya berubah-ubah sampai kemudian di minus 5 itu K berapa tadi? K minus 5 tadi adalah K minus 5 itu K-nya 25. Jadi pas K-nya 25 baru dia minus 5. Dua-duanya minus 5 ketemu di sini. Setelah itu K-nya tambah membesar, satunya naik, satunya turun, kan gitu jalan pasangan dia, naik terus. Nah, kalau digrafikan akan seperti ini, kelihatan ya, coba perhatikan. Digrafikan, oh ternyata kalau K-nya 0 itu di sini, ini K-nya 0 kan, ini K-nya 0. Semakin membesar, K-nya ada yang ke sana, naik terus, ada yang ke sini. Ya gitu ya. Nah, dilihat, oh ternyata begini karakteristik daripada nilai sistem tadi. Kalau kita lihat berapapun nilai K, adakah pol-polnya yang pindah ke sana? Kita lihat, kan tidak ada ya. Oh berarti nilai K berapapun sistemnya selalu stabil. Ya, ini yang dimaksud dengan melihat membuat root locus ini, kita akan mengetahui karakteristik sistem ini diberi nilai K berapapun sistemnya akan stabil. Ya, di sini kan tidak pernah nyebrang ke sana, tidak pernah nyebrang. Kalau nyebrang, was berarti dia suatu saat pada nilai K tertentu nilainya akan tidak stabil. Ya, nah, ternyata seperti itu. Nah, ini kita mengetahui kestabilan sistem. Tentang kinerja, kita tahunya dari mana ya? Misalkan kita ada tahu pol di sini ya. Nah, kita tahu pol di sini, kita bisa nggak menghitung berapa TP-nya dengan ada pol di situ? Bisa nggak kita menghitung TP kecil ya? Bisa nggak kita menghitung TP? Bisa nggak menghitung MP? Bisa nggak menghitung TS? Bisa nggak menghitung TR? Siapa nggak? Menghitung ini semua bisa apa tidak? Jika tahu polnya di sini. Coba saya tunggu jawabannya. Ayo mohon dijawab ya. Bisa tidak dengan mengetahui pol-pol di sini, satu pol di sinilah, kita bisa menghitung TP, MP, TS, TR, apalagi yang kemarin. TP peak time, MP overshoot, TS, TR. Saya tunggu dulu jawabannya. Halo? Gimana caranya mengukurnya? 929, berarti kita jawab. Bisa Pak Ahmad Soleh. Ahmad Soleh, gimana cara mencarinya Ahmad Soleh? Rumus TP apa? Rumus TP, P dibagi. Ya, nanti pelajari ya. P dibagi TO ya, rumus TP. Nah, TO itu apa? TO kan begini.
P dibagi to. P apa dibagi to, apa dibagi D ya? Kayaknya dibagi to ya. To itu adalah C dikalikan omega N. Pertanyaannya, Pak, dapat dari mana sih, Pak? Dapat dari mana omega N? Ayo, dapat dari mana sih? Dapat dari mana omega N? Ingat, kalau ada di sini, maka panjangnya ini apa? Omega N. Ya, toh? Sudut ini, kalau anggapnya sudut beta, maka cos beta, omega N ya. Pakai ngetik aja. Maka cos beta sama dengan C, ya, atau C sama dengan cos beta. Ya, ingat itu. Oh, berarti harus dengan kita tahu titik ini, kita tahu omega N dan kita tahu C, gitu. Jadi dengan kita tahu bisa tahu omega N dan tahu C, maka kita bisa menghitung TP, bisa menghitung MP, bisa menghitung TS, bisa menghitung TR. Nah, itu maksudnya. Jadi dengan mengetahui kita dengan K tertentu, kan nilai K tertentu menunjukkan nilai di sini. K tertentu, oh ternyata K itu dengan K sekian, maka ketemu poolnya ini, oh ternyata TS-nya sekian, TP-nya sekian, MP-nya sekian. Itu maksud daripada root locus bisa digunakan untuk mengetahui kinerja dari sebuah sistem. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, faktor sama dikali omega N ya. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Jadi gunanya root locus tahu ya? Jadi root locus itu adalah sketsa intinya ya. Sketsa pergerakan nilai K. Nilai K-nya itu akan bergerak, ya, dengan nilainya bergerak nanti kita akan tahu perilaku sistem. Bisa jadi, nggak akan seperti ini ya, anunya perilakunya. Bisa jadi dia jalannya naik, tiba-tiba muter ke sini, naik, tiba-tiba muter ke sini. Nah, ini jalannya terus. Karena K-nya kan menerus sampai tak hingga. Oh, berarti hanya sampai di sini saja K-nya oke. Kalau pas K menghasilkan akar-akar di sini, berarti marginalis stabil. Begitu K yang menghasilkan pol-pol di sini, udah sistemnya nggak stabil. Karena di kanan bidang S. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, saya bertanya. Tolong dijawab di chat semua. Apa yang dimaksud locus dan gunanya apa? Saya tunggu 2 menit. Semua nulis ya, ada 21 orang. Adalah teknik grafis yang digunakan untuk memberikan gambaran kualitatif terhadap suatu sistem. Ya, ini ada yang kurang sedikit. Metode yang digunakan untuk menganalisis kestabilan satu sistem bisa kestabilan, tapi ada yang kurang. Root locus digunakan untuk menggambarkan pergerakan K sehingga dari pergerakan tersebut bisa mengetahui perilaku sistem. Nah, ini lumayan bagus ya. Jadi, dia adalah sketsa daripada akar-akar persamaan karakteristik ketika nilai K-nya berubah-ubah dari 0 sampai tak hingga. Ya, dengan mengetahui itu nanti kita bisa mempelajari perilaku sistem. Dimaksud perilaku ini perlu diperjelas, dia adalah kestabilan dan kinerjanya. Root locus merupakan sebuah teknik grafis yang digunakan untuk mengetahui kestabilan dan kinerja sistem. Ya, mengetahui kestabilan kinerja. Jadi definisinya Ahmad Soleh sama Kamalia ini digabung bagus ya. Dari teknik grafis untuk memberikan gambar yang kualitatif, kestabilan kontrol gunanya adalah dapat mengetahui gain maksimal dari sistem tersebut. Ya, aku tambahkan lagi bagus ya, gain maksimal yang masih menjadikan sistem stabil ya. Kalau gain maksimal itu bisa tak hingga. Tapi yang dimaksud di sini adalah maksimal yang masih diizinkan. Ya, yang masih diizinkan. Kalau seperti ini kasus ini, maksimalnya tak hingga ini karena semuanya stabil. Berapapun K boleh, ya. Sistemnya karena stabil, ya. Hanya kinerjanya aja nanti. Kalau K-nya tak hingga di sana di atas begitu, bagaimana omega N-nya ya? Jadi kayaknya nggak mungkin ya. Kemudian sebuah skematik grafis untuk menentukan apakah itu stabil atau tidak. Sebenarnya kalau hanya stabil atau tidak cukup dengan hanya melihat satu pol saja ya. Tapi ini adalah pergerakan pol, itu penting ya.
Ini adalah sketsa pergerakan pool. Metode untuk menganalisis kestabilan suatu sistem dengan menggambarkan pergeseran letak pool suatu sistem. Ya, ini poin pentingnya ya. Ini adalah pergerakan pergeseran letak pool suatu sistem loop tertutup. Ya. Kemudian root locus merupakan peta lokus dari akar-akar karakteristik untuk K divariasi. Ya, betul, dari 0 sampai tak hingga ya. Nah, tapi tidak hanya itu ya, digunakan untuk mengetahui kinerja dan kestabilan sebuah sistem. Root locus merupakan metode untuk mengenali kestabilan sistem pengendali. Ya, tapi tidak hanya kestabilan saja ya. Suatu metode yang digunakan untuk memetakan akar dari persamaan karakteristik, di mana dengan metode ini akar-akar persamaan karakteristik digambarkan di plot untuk semua nilai parameter sistem. Hanya parameter K-nya saja ya. Hanya parameter K-nya saja yang diubah-ubah, kemudian dilihat pool-poolnya. Metode yang digunakan untuk mengatasi kestabilan sistem, ya kestabilan, tapi tidak hanya kestabilan, kinerja juga. Sketsa pergerakan nilai K untuk mengetahui karakteristik suatu sistem, ya K-nya nanti diubah-ubah, nanti karakteristik sistemnya akan diketahui. Kemudian yang lain, root locus itu adalah metode analisis sistem dengan menggambarkan pergeseran pool-pool tertutup, ya, menggambarkan pergeseran, K-nya 0 sampai tak hingga. Metode untuk menganalisis kestabilan satu sistem terkendali, ya nggak hanya kestabilan ya, ini poinnya, kestabilan dan kinerja. Nah, ini adalah sebuah fungsi dari root locus ya. Nah, permasalahannya kita kembali ke sini ya. Misal ini ya, kita kembali ke sini. Misal K ini diketahui hanya K, misalnya saya coret ya. Ini anggap aja saya anggap satu begini. Jadi yang tidak diketahui hanya K di sini ya. Nah, ini aja. Ingat, ini adalah controller, ini adalah plan ya, dan ini adalah umpan balik. Umpan baliknya 1. Kan begini. Ini plan dalam bentuk apa? Fungsial ya. Nggak bisa kita ubah, apa adanya begini. Yang bisa kita ubah adalah nilai K-nya kan tadi. Kalau begitu pertanyaannya, berapakah nilai K yang menyebabkan sistem stabil? Misalkan begitu, maka kita mau tidak mau harus memplot root locusnya kan begitu. Karena kita tidak tahu, kalau hanya nilai K begini, nggak ada angkanya, kita tidak tahu sistemnya stabil atau tidak kan begitu. Bisa dipahami ya, saya ulangi lagi. Sekarang ada sini sebuah sistem kontrol, ini adalah referensi atau harapan. Ini adalah output atau kenyataan. Ya, ini adalah feedback-nya, ini adalah error-nya. Ini adalah sistem, ini controllernya, ini adalah play-nya. Ya. Nah, nilai kontrolnya kan nggak diketahui. Nilainya di sini hanya K saja. K itu penguatan. Ya, bisa pakai op-amp ya, sampai op-amp yang penguat pembalik itu sudah bisa dipakai ya. Tinggal gain-nya R1 sampai R2, R1 di inputnya, R2-nya di umpan baliknya, berarti R2 per R1 kan begitu, minus gain-nya. Itu bisa dipakai nilai K, kan ini nilai K di sini. Nah, jika kita tidak tahu nilai K berapa, kita tahu ininya, ini nilai daripada fungsi alihnya, kita ditanya, nilai K berapakah yang sistemnya masih stabil? Atau bagaimanakah karakteristik sebuah sistem terkait dengan sistem kontrol begini? Jika nilai K-nya diubah-ubah dari 0 sampai tak hingga, kita mau tidak mau, kita harus memplot apa? Root locusnya. Kita harus membuat root locusnya. Plot root locus. Plot root locus. R locus gini ya, locus. Nah, pertanyaannya, apakah akan melakukan cara seperti ini? 0, 5, 10, 11, segini. Kita satu-satu menghitung. Karena mestinya ini 0 sampai tak hingga ini. Mestinya sampai tak hingga. Mau nggak sampai menghitung 0 sampai tak hingga? Manual satu-satu, kemudian setelah itu ditaruh di sebuah kertas milimeter begini. 1, 2 aja. Kalau sampai tak hingga ini hanya sampai 50. Sampai tak hingga sampai 0. Pasti berat. Nah, terus bagaimana? Yang dilakukan adalah membuat sketsa. Jadi nggak perlu harus hitung-hitung satu-satu. Kayaknya dimasukkan, kayaknya 0, kayaknya 1, kayaknya 2, kayaknya 3 sampai tak hingga. Kemeng tangannya. Nggak harus seperti itu. Jadi harus kita perlu membuat namanya sketsa. Cara yang pertama adalah sketsa secara manual. Ya, gambar di kertas, membuat sketsa. Namanya sketsa tidak akan tepat 100%. Namanya sketsa. Cara yang kedua adalah menggunakan bahasa pemrograman. Bisa pakai MATLAB, bisa pakai Python. Ya, bagi yang punya MATLAB asli silahkan. Kalau nggak punya MATLAB asli, pakai Python saja biar nggak nambah dosa. Ya. Nah, caranya gimana? Tinggal memanggil R locus, masukkan G-nya, ininya dimasukkan. Nah, ini dimasukkan nilai ininya, jadi dia langsung ketemu kira-kira seperti apa sketsanya dengan menggunakan
Python atau MATLAB. Ya, berarti selesai kuliahnya sebenarnya. Ini tidak apa-apa ya. Python, MATLAB itu adalah panduan. Dipakai tidak apa-apa dipakai. Tapi pas ujian, boleh nggak pakai MATLAB atau pakai Python? Wah, itu pertanyaannya. Kalau ujian berarti harus men-sketsa. Oke, kalau ujiannya open book, di rumah sekarang zaman online, COVID kan tidak ada yang tahu ya. Saya pakai laptop, pakai Google Colab, menjalankan Python kan tidak ada yang tahu. Sehingga sampean bisa mencetak root logusnya. Oke, nggak apa-apa ya. Intinya pakai software bisa. Tetapi sebelum masuk ke software, mari coba kita ngotak-ngatik, membuat sketsa manual itu caranya bagaimana. Jadi sekarang langkah kita adalah membuat sketsa manual. Caranya langkah pertama. Langkah pertama adalah mungkin ini saya ganti ya. Ini kalau ini membingungkan, saya akan ganti dengan ini. Kan tadi itu delta S. Ini simbol gimana ya? Ini anggap aja ini delta S ya. Fungsi arenya 1 plus GH kan gini ya. Kan tadi kita tahu kan kalau apa namanya sebuah fungsi array tadi mana ini semoga nggak saya hapus tadi. Waduh tak hapus. Ini kan kalau ini kan ini adalah G-nya jadi 1 misalkan. Clearkan dulu. Nah, ini misalkan G kan gitu. Ini H, ini G-nya, maka fungsi arenya tutup apa? GH dibagi 1 plus GH kan gini. Nah, jadi sampai ambil loop tertutupnya. Ini loop tertutupnya dulu. Nah, kalau sudah ini sampai tarik keluar fungsi persamaan karakteristiknya itu loh. 1 plus GH. Nah, ini yang ditaruh di sini. Nah, ya. Ini yang diambil. Jadi ambil ini 1 plus GH. Oke, ini mestinya harus saya buat baru ya. Berarti misalkan ketika delta S anggap aja delta S ya 1 plus GH sama dengan 0. Jadi sampean ambil sama dengan 0. Ya, jadi dibuat seperti itu. G-nya adalah 1 plus GH. Oke, jelas ya? Maka ini adalah 1 plus GH. Nah, kalau kita lihat persamaannya, maka dibuat 1 plus GH. G-nya berapa? Untuk kasus tadi, G-nya berapa tadi? G-nya kan jadi 1. Ya, jadi 1K kali K1 kali K2, anggap saja K. Berarti jadi K. Nah, kalau begitu, G-nya adalah sama dengan K dibagi ya dibagi S dikalikan S ditambah 10. Berarti ini G-nya ya. K dibagi 1 per S dibagi 10 atau sama saja dengan GS sama dengan K dikali 1 dibagi dalam kurung S kali S plus 10 ya. Ini sama dengan begini ya. Sehingga kalau dibuat grafiknya kok hilang. Gambarnya kok hilang. Nah, ya. Jadi akan menjadi 1 plus GH ya. Nah, kalau diplot maka 1 plus GH. GH-nya kan tadi ini. Gitu? Kan sudah kita orat-orat ya. GH-nya ini ya. Tadi. Nah, kan ini GH. Nah, sudah kita format dalam bentuk 1 plus GH sama dengan 0. Maka khusus untuk GH-nya saja, ini kan GH, ini kan GH ya. GH-nya saja, itu langkah pertama gitu dulu ya. 1 plus GH sama dengan 0, maka ambil GH-nya saja. Ini kan GH. Ambil GH-nya saja. Ya, kan ingat tadi hanya kan 1 karena one balik unity feedback ya. 1 per ini kok S kuadrat tambah 10 S ya kan tadi kan S kalikan S per 10 sama saja dengan S kuadrat tambah 10 S. Maka langkah pertama tadi kita sudah membuat persamaan karakteristik dan mengambil lihat posisi bentuknya 1 plus GH. Sudah ya. Langkah yang kedua GH-nya tadi, GH ini GH. Kita ambil
GH-nya kita ambil, kita taruh sini. Red. GH-nya tadi ya. GH-nya kita lihat, diambil GH-nya. Kemudian bentuk GH-nya, atau di sini mohon maaf, nggak usah diambil tok GH, biar sama dengan yang ada di papan tulis ya, atau di layar. Persamaan 1 plus GH diubah ke dalam persamaan yang membentuk pool dan zero. Ada pool dan zeronya. Pool dan zero. Berarti yang atas dibentuk zeronya, yang bawah dibentuk poolnya. Ya kan? Sudah. Yang atas kan hanya K. Oke, K di luar. Yang sini ada 1, berarti S nggak ada. Ini nggak ada S-nya yang atas ya. Yang bawah adalah S kalikan S plus 10. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dibentuk dalam bentuk pool dan zero. Kalau sudah bentuk pool dan zero, ya alhamdulillah. Kalau enggak, kita harus format dalam bentuk pool dan zero. Ya, sudah ya. Jadi langkah pertama mengambil 1 plus GH-nya sama dengan K0. Yang kedua, membentuk format fungsi alihnya itu 1 plus GH-nya dibentuk dalam bentuk pool dan zero. Ya. Langkah yang ketiga, perlu kita perhatikan bahwa yang kita ingin lihat adalah K 0 sampai tak hingga. Ya kan, nilai K-nya nanti ini akan kita ubah 0 sampai tak hingga. Itu poin yang ingin kita tangkap. Mungkin nanti aja ini pembahasannya. Nah, langsung aja lah ke 4 biar gampang. Ya, langkah yang keempat adalah kita menggambar, kok langkah keempat, langkah ketiga. Langkah yang ketiga itu kau nggak bilang ketiga? Mana ya? Ini langkah ketiga. Sorry. Menempatkan pool dan zero di bidang S, nggak baca. Langkah yang ketiga, menempatkan pool dan zero di bidang S. Nah, ini kita gambar ya, pool dan zero ya, kita gambar. Ini kan real, ini imajiner. Sekarang dari sini, berapa zeronya? Ada zeronya? Nggak ada di sini. Ya. Ada poolnya? Ada. Poolnya 0 dan min 10. 0 dan min 10. Zeronya di sini nggak ada. Oke, baik. Sekarang begini. Sebenarnya, secara teori, jumlah pool dan zero itu sama. Secara teori, jumlah pool dan zero itu sama. Jika di sini ada 2 pool, maka sebenarnya ada 2 zero. Sebenarnya ada 2 zero. Tapi masalahnya, zeronya yang di sini kan tidak ada. Oh, kalau tidak ada, artinya dia itu ada di tak hingga. Perhatikan, ya. Yang ada muncul sekarang adalah hanya pool dan pool saja. Zeronya kan tidak ada di sini, kan tidak ada zero sama sekali. Ya, nggak ada zero 0, tidak ada. Yang ada adalah pool saja. Pool 0 dan minus 10. 0 dan minus 10. Tetapi pada prakteknya sebenarnya jumlah pool dan jumlah zero itu sama. Loh, berarti zeronya ada 2, Pak. Berarti di mana? Adanya di tak hingga. Nah, jadi konsepnya begini. Pool dan zero itu, pool dan zero, kalau nilainya K-nya dibuat dari 0 sampai tak hingga, maka jalannya pool dan zero, dia akan berawal dari pool menuju zero. Ya. Intinya nanti, startnya pasti di pool sini. Entah start dari sini, entah ke sini jalannya, entah ke sini, entah ke sini, jalannya nggak tahu. Secara teori nanti gini bisa ke sini. Yang penting nanti dia akan menuju kepada zero. Mesti akan mencari di zero. Ya. Ibaratnya X ini laki-laki, zero ini perempuan, pasti secara umum ya, laki-laki mencari wanita kan begitu. Ke ujung dunia pun akan kudaki, akan kucari kan begitu ya. Sama juga begitu katanya pool, kamu akan di mana zero, tak hingga pun akan kukejar. Nah, katanya. Kalau tadi kan naik sama sini ya. Ternyata di atas itu di tak hingga itu ada zero di sini sembunyi. Di bawah ini ada zero. Jadi pool yang satunya nyari zero di sini, pool yang satu nyari zero di bawah. Jadi itu konsepnya ya. Nanti akar-akar itu berjalan dari pool menuju zero. Nah, langkah yang kita lakukan sekarang menempatkan yang ada dulu di depan mata kita, pool dan zero yang ada di depan mata kita dari hasil perhitungan ini ditaruh di bidang S. Nah, kalau sudah ditaruh di bidang S, kemudian langkah yang keempat apa? Langkah yang keempat adalah melakukan segmentasi sistem. Kira-kira apakah nanti per segmen itu dilewati oleh pool atau tidak. Baik, untuk kemudahan biar semakin jelas, kita langsung ke contoh.
Contoh 1 plus GSHS ketemu adalah 1 plus K begini. Gitu? Jadi yang pertama. Nah, langkah yang pertama adalah kita bentuk 1 plus GSHS. Alhamdulillah sudah bentuknya 1 plus GSHS. Ini dia. Langkah yang kedua adalah membentuk pool dan zero bentuknya. Ya, oh ini sudah dipisah bentuk zero. Ini juga sudah dipisah bentuk pool dan zero. Sudah dipisah, semua yang ada angka-angkanya keluarin. Sebagian ini kan setengah, keluarin dia. Perempat, keluarin dia ya. Keluarkan, jangan sampai mengganggu, kan gitu ya. Dan S-nya sendirian. Nah, ketemu. Ini berarti S sama dengan minus 2, ini 0. Yang atas kan? Berarti 0. Yang bawah full, minus 4 dan 0. Nah, yang kita lakukan yang ketiga, gambarkan pada bidang S. Oh, ini full yang 0. Ini full yang minus 4. Ini 0 yang minus 2. Kita gambar dulu. Selesai menggambar, kita akan buat segmentasi. Segmentasi maksudnya apa? Di sumbu real kita bagi. Sesuai dengan kondisi yang ada di depan mata kita. Yaitu di sini ada full, ada zero. Berarti ada berapa bagian kita pecah? Berarti bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Ya, kita bagi jadi 4 bagian. Kemudian kita akan menentukan apakah bagian-bagian ini nanti akan dilewati oleh perjalanannya full tadi atau tidak. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya adalah kita berdiri di full di sini, yang ini. Lihat sebelah kanan kita, adakah jumlah fullnya sama dengan ganjil? Jika jumlah full dan zero, mohon maaf, jumlahan full dan zeronya, jumlahan full dan zero, bukan jumlahan, jumlah full dan zeronya itu sama dengan genap, maka dia tidak dilewati. Kalau sama dengan ganjil, maka dilewati. Baik-baik ya. Sekarang saya berdiri di sini, kita berdiri di sini ya. Kita lihat sebelah kanan kita, ada berapa jumlah full dan zero? Ada berapa jumlah full dan zeronya? Silakan diketik. Ada berapa jumlah full dan zeronya? Sampai berdiri di sini nih. Sampai lihat ke kanan. Lihatnya ke kanan. Ada berapa jumlah full dan zeronya? Fullnya 201. Sebelah kanan sampean, bukan sebelah kiri. Jadi sampean berdiri di sini, sampean diam di sini, diam di sini. Ya, sampean diam di sini, lihat ke kanan. Ada berapa jumlah full dan zeronya? Kan nggak ada. Ya, kan nggak ada sama sekali kan? Sama berdiri di sini nggak ada sama sekali. Sebelah kanan sama nggak ada. Berarti 0. 0 itu kita anggap genap. Berarti ini nanti nggak dilewati. Ya, dia nggak akan dilewati. Oke ya, jelas. Sekarang sampean berdiri di sini. Jadi diam di sini, kita mau menguji kawasan ini. Sebelah kanan sampean, ada berapakah jumlah full dan zero? 1 ya? Oh, 1. 1 kenapa ganjil? Ganjil ya? Oh, berarti nanti ini mau dilewati. Ini nanti akan dilewati, kita arsir. Ini nanti dilewati. Oke, sekarang kita berdiri di sini. Kita mau menguji kawasan ketiga. Ada berapa jumlah full dan zero? Ada 2 kan? 01 full dan 2. Berarti ini nggak dilewati. Nggak dilewati. Oke ya. Nah sekarang kita ada di Tahingga di sini. Anggap aja di sini jauh. Karena tidak kelihatan. Berapa jumlah full dan zero di sebelah kanan kita? 1, 2, 3. Oh, 3. Oh, berarti nanti ini dilewati. Sampai kemana? Ke Tahingga. Yang ini belum tahu, karena dia hanya berdiri di sini. Yang ini sudah jelas ke Tahingga. Berarti kita sudah tahu ini nanti akan dilewati, ini akan dilewati. Oke ya, sampai sini dulu. Pak, kok nggak ada yang ke atas, ke bawah? Iya, nanti ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Yang di sini jelas nggak ada yang ke atas, ke bawah. Kenapa? Karena sudah menemui zero di Tahingga. Dia sudah akan bertemu di Tahingga. Gak usah mencong-mencong begini, nggak usah. Karena dia sudah jelas zeronya di sana, lurus. Ya, yang dicinta sudah ada di ujung dunia sana. Ini ya. Nah, ini. Sekarang kita mikir yang di sini. Ini gimana ini? Katanya menuju zero. Ini kan mandek di sini kan?
Nah, kita akan diskusikan yang ini. Oke, sekarang pertanyaan, bagaimana membentuk pole dan zero? Oke, kita clearkan yang ini ya. Kita lihat bahwasannya kita sudah dapat 1 plus GSHS. Kan dari persamaan tadi ya, dari membuat penyederhanaan blok diagram, ketemulah 1 plus GSHS, dan ternyata ketemunya ini. 1 plus GSHS. 1 plus K dikalikan sekian dan dibagi dengan sekian. Maka yang perlu kita lakukan selanjutnya, ya yang nanti di-share ke saya boleh Mas, di-share ke saya boleh ya. Nanti pendahuluannya saya gabungkan dengan video ya. Jadi yang sudah melakukan rekam layar, saya ini pakai Mac ya, biasanya saya rekam pakai yang tablet, yang Windows, tapi Mac ini sudah biasa settingan yang nggak jalan, jadi rekam layarnya nggak keluar. Oke. Nah, jadi kita coba perhatikan ya. Jadi kita sudah mendapatkan 1 plus GSHS-nya itu ini, ya. Nah, maka yang harus kita lakukan apa? Membentuk pole dan zero-nya kan sudah, langkah 1 sudah. Langkah yang kedua ini. Maka yang harus kita lakukan, misalkan ini menuju sini kan membingungkan ya. Ini intinya yang harus dilakukan apa? S-nya harus sendirian. Ya Mas dan Mbak sekalian, S-nya harus sendirian, tidak boleh S-nya ada gabung. Kalau ini setengah S plus 1 kan S-nya ada konstantanya, ini harus dihindari. S-nya diusahakan sendirian. Ini cara paling mudah ya. Sebenarnya nggak usah digitukan juga bisa, langsung aja ini sama dengan kan 0, ya ini sama dengan kan 0, sudah selesai sebenarnya ya, ketemu akar dan polnya. Tapi agar ada kemudahan, maka yang harus dilakukan apa? Ini S-nya, yang kalau S-nya ada gandengannya harus dikeluarkan. Ya. Khususnya nanti kalau sudah jadi pol-pol sederhana. Seperti ini, maka ini kan setengah S plus 1, kan ini, setengah S ditambah 1, ini kan sama saja dengan setengah dikalikan ya S ditambah 2. Kan gini Mas. Iya. Setengah S tambah 1 sama saja dengan S dikalikan, ini dikurungnya dikeluarin. Nah, ya, jadi setengah S tambah 2. Setengah kali S, setengah kali 2, 1. Jadi sudah. Nah, yang bawah juga gitu. Yang bawah itu kan S 0,25 S pangkat 2. Ini obat telur pangkat 2 ya. Kuadrat ya, anggap aja itu kuadrat ditambah S. Ini S kecil. Nah, ini kan tidak boleh S-nya. Maka S-nya harus sendirian, pangkat tertingginya maksud saya ulang lagi. Berarti dia S pangkat 2 ditambah S pangkat 2 ditambah berapa ini? Berarti ditambah 0,5 tambah 4S. Ya. Ya kan? Nah, ini juga nanti bisa jadi sama dengan, ya, kalau S-nya nanti bisa jadi 2, 0,25, kan nanti dibentuk pol dan zero, kalikan S, S ditambah 4. Ya, setengah S kalikan S, ini kan S kuadrat, ini S bar. Jadi, perhatikan, ini lari ke sini, dan ini lari ke sini. Ya, kalau sudah yang ini setengah dibagi seperempat, nah, ditaruh jadi 2. Sudah kan sudah sendirian semua akhirnya. Nah, lalu sudah sendirian. Nah, sekarang mencari pol dan zero. Ingat nama definisi daripada zero ya. Definisi zero itu adalah nilai S, semua nilai S yang menyebabkan GS atau fungsi alihnya sama dengan 0. Ya, itu namanya zero. Ya, zero itu adalah semua nilai S yang menyebabkan GS sama dengan 0. GS atau fungsi alih ya, sama saja dah. Kalau pol adalah, kalau saya buat yang baru saja,
Kalau pool itu apa? Pool adalah nilai S yang menyebabkan GS sama dengan tak hingga. Ini yang disebut dengan pool. Nah, kalau kita lihat di sini, maka sebenarnya manakah yang menyebabkan S sama dengan 0 dan menyebabkan sama dengan tak hingga? Ya, kalau pokoknya yang atasnya 0, pokoknya yang semua yang atas 0, kalau ini atasnya 0, pastilah jadi nanti dia 0 semua. Nilai atas ini 0, pasti GS-nya 0. Kalau yang bawah 1 aja 0, pasti nilainya totalnya akan menjadi tak hingga. Kan itu, kan anggap aja itu GS-nya kan ini. Kalau itu kita lepas ya, berarti GS-nya sama dengan S plus 2 dibagi S dikalikan S plus 4. Kan gini. Nah, berarti kalau begitu ini kan yang atas itu adalah S yang atas 0, yang S yang bawah jadi full. Sekarang, ini kan kalau kita sama dengan kan 0 yang atas, maka S-nya ketemu minus 2 kan? Minus 2 tambah 2 berapa? 0. 0 dibagi sesuatu kan pasti 0. Makanya itu disebut dengan 0. Sekarang, yang bawah itu full. Kenapa? Misalkan S-nya yang ini kan sama dengan 0. Yang ini dulu, satu kan ada 2 S ini. Satu ini sama dengan 0. Misalkan. Ini 0, ini 0. 0 kali 0 berapa? 0. Sesuatu dibagi 0, tak hingga. Gara-gara 0 di bawah, ini tak hingga. Kalau yang S kedua berapa? Ini minus 4. Minus 4 tambah 4 berapa? 0. 0 kalikan minus 4 ya 0. Tetap 0. 0 kalikan sesuatu dibagi 0 tak hingga. Jadi itulah mencari pool dan 0. Pool cari sama dengan K0 yang bawah. 0 sama dengan K0 yang atas. Cari itu ketemulah nilai S-nya. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah, oh ini contoh lagi lain ya, biar mudah. Tapi sudah muncul ini ya, tidak apa-apa. Contoh yang mudah ini. Ketemu GS-nya ini ya, GS-nya. Unity feedback, ingat kata-kata unity feedback. Berarti HS sama dengan 1 ya. H-nya sama dengan 1. Ini G-nya. Berarti 1 plus GH, 1 plus GH. Ini kan 1, GH-nya 0, hanya 1, berarti langsung ini. Nah, sekarang ini sudah ketemu. Langkah yang kedua, dibentuk dalam bentuk pool dan 0, K. Ini faktorkan dulu S pangkat 3. Oh, ternyata menjadi S plus 4 dan S plus 5. Faktor ini, temukan begini. Nah, kalau sudah begitu, maka kita lihat berapa 0-nya. Di atas nggak ada S sama sekali, berarti nggak ada 0. Di bawah ada S, berarti ada S yang 0, minus 4, dan minus 5. Setelah itu digambar, 0, minus 4, dan minus 5. Tadi sampai berdiri di sini, lihat sebelah kanan. Ada nggak berapa? Oh, 0 jumlahnya, genap, berarti nggak lewat. Sampai berdiri di sebelah sini. Ya, lihat sebelah kanannya berapa? Oh, kanannya adalah 1. Ya, kanannya adalah 1. Berarti di sini lewat. Ya, sampai berdiri di sebelah sini. Kanannya berapa? 1, 2. Oh, berarti sebelah sini nggak lewat. Sampai berdiri di sebelah sini. Kanannya 1, 2, 3. Ya, yang menarik nanti kayak gini. Di sini ada 2 pool pas di sini. Ya, itu menarik ya. Pas ada 2 pool di sini, bagaimana itu? Ya, itu cara yang sederhana ya. Nah, yang penting untuk dijadikan perhatian bahwa tadi jumlah pool dan jumlah 0 harusnya sama. Kalau di sini nggak ada, berarti dia ada di tak hingga. Ya, berarti dia ada di tak hingga. Oh, ini sudah jelas ini. Kan peluru ke sana dia nggak akan terus, nggak akan kemana-mana. Berarti 1 0 di sini. 0 yang lain, berarti masih ada 2 0. Oh, berarti kemungkinan dia akan keluar dari sini sama sini. Nggak tahu keluarnya bagaimana. Keluarnya ke sana, miringnya, keluarnya ke sana, apakah harus ke atas? Itu yang harus kita sketsa. Oke ya? Nah, oke. Waduh, kurang 3 menit ini. 3 menit, coba kita percepat. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan dia keluar dari menuju ke mana? Menuju tak hingga ke 0. Intinya ini informasi awal tuh dia. Pool dan 0 itu pasti dia berpasangan ya. Kalau dia di bawahnya begini, pasti nanti ada atasnya itu pasangannya. Ya, satunya geraknya ke dalam sini, satunya pasti ke sini, satunya gini, satu begini. Itu selalu berpasangan. Itu yang harus sampean ketahui ya.
Jadi jumlah yang harus yang dipahami seperti itu. Nah, langkah berikutnya ini gampang-gampangannya aja ya. Oh, lewat. Langsung aja. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan di manakah pol yang dia akan keluar, akan nyabang. Kan ini tadi. Contohnya yang ini ya. Ini kan sudah jelas ke sana, kita hingga ketahui semua. Yang belum jelas kan ini kan pol pasti ada zero, pasti dia akan keluar nyembur ke sana, entah ke sana. Pertanyaannya, di manakah dia nyemburnya? Nah, bahasanya gitu ya. Di manakah dia keluarnya? Di manakah dia perginya dari sini? Dari sini, di sini kan, di sini kan, di sini kan, di sini kan, tidak tahu kita di titik mana. Perlu kita ketahui dulu di mana dia nanti akan keluar. Apakah harus selalu di tengah-tengah? Tidak mesti di tengah-tengah. Bisa jadi nyemburnya di sini, bisa jadi di sini, di mana saja mungkin. Nah, berarti harus tahu dulu di mana dia akan keluar. Jadi di mana dia akan keluar kita harus tahu dulu. Keluar. Yang kedua, kita harus tahu dia keluarnya kemana. Ke sini kah, ke atas kah, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Nah, kita dengan menggunakan Python kita bisa membuat ya seperti ini misalkan ini ya. Jadi caranya dulu, pertama ini saya hapus dulu ya. Jadi selalu kita kalau menggunakan Python ya, karena kita ini adalah servernya Google, kita harus kontrol ini tidak otomatis ada, jadi harus kita install dulu ya, seperti ini. Shift Enter ya, jangan lupa Shift Enter, PHP Control. Nah, kemudian ini sambil nunggu, kita ketik, kita kontrol ini ada library-nya. Kita untuk gampangannya kita import aja semua, kita import semua ya. Semua fungsi kita import semua dengan cara ini, from control import bintang. Artinya apa? Semua yang ada di dalam kontrol itu kita import semuanya ya. Nah, kalau sudah, maka yang bawah ini untuk kebutuhan plotting, tapi sementara untuk ini tidak perlu ya. Nah, sudah setelah itu kita masukkan aja ke transformasinya ya. Seperti tadi itu, misalkan yang terakhir tadi ya, yang terakhir tadi itu fungsi alihnya apa ya? Yang terakhir tadi itu fungsi alihnya, dulu saya cari yang terakhir sebelum kita ini, fungsi alihnya adalah mana tadi ya? K dibagi K-nya kan ya enggak, jadi potline-nya 1 per S pangkat 3 9 sama 20 ya. Baik, jadi kita ganti tadi adalah atasnya kan 1. Jadi K itu nggak ditulis dalam membuat ini. Karena K itu otomatis. Nanti ada dua, ada yang K perlu ditulis, ada yang enggak. Ini yang otomatis K-nya ngitung dari 0 sampai tak hingga ya. Jadi K-nya adalah ini, yang atas hanya 1, yang bawah S pangkat 3 tambah 9 S pangkat 2 ditambah apa tadi 9 pangkat 20 S ditambah 20 S dan S pangkat 0-nya adalah 0 ya. Kalau kita lihat, nah, kok error? Oh, ininya belum. Oke. Nah, ini dia. Kan ini tadi yang kita buat 1 dibagi S pangkat 3 tambah 9S kuadrat tambah 20S. Nah, kan gini. Maka dengan hanya R locus G begini saja, kan tadi kita namai G, terus kasih grid gini, kita enter. Nah, kita ketemu, ternyata gambarnya begini. Jadi kan ini 0, ini minus 4, ini minus 5. Ternyata gambarnya, ini perhatikan, oh, ternyata dia nanti membesarkannya, ini imajiner nyebrang ke sini. Nah, ini berbahaya ini. Ini K maksimumnya di sini. Kalau K sudah lebih besar ini, berarti dia nggak tak hingga. Ini yang ada lurus terus, tak hingga. Ini ada yang naik. Nah, ini lihat, dia keluar ini nggak di tengah-tengah kan? Nggak di tengah-tengah. Ya, itu menggunakan Python ya. Tapi karena kita kan kuliah ya, kalau bisa belajar dulu menggunakan manual, menggunakan sketsa, nanti didukung dengan programming ya. Jangan sampai Python aja sudah.